kasih Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus adalah kasih dalam hidup kita. Dia segalanya bagi hidup kita. Dia yang kita percaya, Dia ada bersama hidup kita. Sekalipun badai, sekalipun ombak besar yang menghantam diri kita, tapi kita percaya ada Tuhan kita yang besar dalam hidup kita, yang membawa setiap kita untuk bisa mengatasi segalanya. Kita mau angkat ujian ini, kita mau sama-sama. Kita mau rasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi. Kami percaya Engkau adalah penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau penghibur dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami dan memelihara hidup kami. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapakku, selalu
selalu memandang Engkau Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah Yesus. Sebab Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Yesus selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Membukakan pintu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau memilih hidup kami Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menari, bernyanyi hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Kita percaya ada kelegaan di dalam Tuhan. Amin. Ada penghiburan di dalam Tuhan ya. Ratapan menjadi tarian di dalam hati. Mari kita bersyukur.
berjoget ya. Kita berjoget. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita pasti baik-baik aja. Amin. Semuanya beres kabeh. Kita nyanyi, kita menari. Puji nama Tuhan. Baik. Ada yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan? Saya persilahkan. Yang kemarin ulang tahun mana?
Shalom. Bukan kesaksian kali ya, sharing aja. Soalnya kondisinya belum sembuh juga. Jadi udah setengah tahun sebenarnya tangan saya cedera. Jari tengah yang sebelah kanan. Di sini itu ada pembengkakan. Jadi setiap jarinya gerak, dia akan lewat terowongan. Nah, nyangkut di terowongan itu tuh. Sempat ke rumah sakit tahun lalu. Saya lupa bulannya, tapi udah berobat, udah fisioterapi. Kok nggak terlalu ngefek sih pikir waktu itu kan. Terus udah dekat Natal juga kondisinya. Nah, udahlah biarin aja nanti juga sembuh gitu. Berjalan waktu Natal lewat, Januari, Februari tambah parah gitu kan. Terakhir yang Sultan minta tolong main drum acara Valentine ya kalau nggak salah ya waktu itu remaja di sini. Waduh, main drum kan. Soalnya setiap selesai main drum pasti sakitnya luar biasa. Terus paksain aja waktu itu kan. Sampai akhirnya minggu lalu udah nggak kuat. Hari Senin ke Primaya disaranin untuk operasi. Masalahnya teman kantor ada yang operasi juga. Dia itu cuma dirobek jembatannya. Dia nggak diobatin si bengkaknya itu. Dan teman kantor saya itu sering banget masih ngerasa sakit tuh. Akhirnya ngobrol sama istri kan, bos istri pernah kejadian juga dibawa ke rumah sakit di Cikarang, disaranin disuntik. Akhirnya disuntik dan hari Sabtu tuh udah dibilang dokter suruh istirahat minimal seminggu, jangan ada aktivitas berat. Kemarin tuh hari Minggu sore saya udah megang si drum di rumah. Saya pikir Adit nggak datang. Terus akhirnya istri saya ngeliat saya dimarahin kan. Udah nggak usah macam-macam nanti tambah parah lagi. Udah dipaksain istirahat. Puji Tuhan sekarang sih jujur udah mendingan. Tapi kalau dibilang udah sembuh belum, karena masih ada sakitnya. Cuman udah saya hajar aja. Pelayanan namanya buat Tuhan kan, saya juga saya rasa udah mendingan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan walaupun sekarang kondisinya belum sembuh. Amin. Ada bisa pelayanan ya kan. Masih ada yang mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan? Gak ada. Oke. Bapak Ibu Saudara, ada pujian yang saya pengen nyanyiin. Lagunya ini tuh menyentuh hati saya banget gitu ya, di saat mungkin menghadapi situasi, persoalan, permasalahan atau apapun yang menghimpit diri kita, mungkin kayaknya ada penyakit yang menggerogoti kita gitu kan. Belum dapat kerjaan mungkin ada juga yang maaf kata ada utang banyak gitu ya. Tapi di saat masalah datang gitu ya, itu bukan Yesus gitu ya yang marah sama kita. Bukan Yesus yang gak peduli sama kita. Dia peduli. Dia mau setiap kita di saat banyak badai gitu ya, ada badai, Yesus mau setiap kita tetap percaya. Yesus mau setiap kita tetap mengikut Tuhan ya, apapun keadaan kita. Pujian ini kata-katanya mengikut Yesus itu keputusanku. Kita tidak ingkar selamanya sampai akhir pertandingan kita. Amen. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Yesus keputusanku, mengikut Yesus
Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak ingat. Walau sendiri, tetapiku walau sendiri, ku tetapiku walau sendiri, ku tak ingat, ku tak ingat. Dunia ku tinggal, salib di depan. Dunia ku tinggal, salib di depan. Dunia ku tinggal, ku tak ingat, ku tak percaya Yesus selama-lamanya, percaya Yesus selama-lamanya, ku tak ingat, ku tak ingat, percaya Yesus selama-lamanya, percaya Yesus selama-lamanya, ku tak Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, berwarna hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu peduli di dalam kesesakan, menolongku yang dan saudara untuk kaki berdiri, kita mengatakan pujian ini Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu,
setia. Yes Lord. Penolongku yang setia. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sungguh Kau Allah yang setia, penolong di dalam kesesakan hidup kami. Di dalam pergumulan, di dalam masalah, kami bersyukur ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau Allah yang senantiasa menyertai keberadaan kami, sehingga kami boleh dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada begitu banyak jawaban yang Tuhan selalu berikan, yang membawa kami untuk kami dapat terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Kalau kami boleh datang untuk memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, itu karena kebaikan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu, karena Kau layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, sebanyak kami yang boleh hadir pada sore hari ini. Kami percaya Kau rindu melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami, membawa kami untuk lebih mendekat kepada Tuhan, mengenal akan Engkau, Allah yang baik, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Bahkan ada begitu banyak masalah persoalan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena kami yakin dan percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak terima kasih, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu sore hari ini. Karena firman Allah adalah jawaban atas kehidupan setiap kami. Sehingga apapun masalah persoalan kami, firman Allah akan memberikan jalan keluar. Campur tangan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, tetap berdiri ya saudara. Ya, kita akan ada sedikit menyatakan apa yang menjadi keyakinan kita. Ya, kita mau menyatakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ya, sama-sama. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Silakan duduk. Semuanya diberkati, amin. Sekali lagi juga dong tepuk tangan untuk tim PW kita. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan ya, udaranya panas, pujiannya luar biasa, jadi tambah panas ya kan gitu. Tetapi kita tidak akan pernah menyerah dengan itu semuanya, amin. Ya, kita akan tetap bersukacita yang kita bisa menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Sore hari ini kita akan menikmati sebuah tema yang saya percaya akan terus jadi berkat buat kita. Ya, beberapa waktu ini kita melewati Paskah, ya, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit hidup, ya, menyatakan kemenangannya buat kita. Ya, sehingga kita disadarkan betapa di dalam perjalanan hidup kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Nah, pada waktu ketika Tuhan bangkit Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian, ya, selama beberapa hari, 40 hari begitu ya, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan yang membawa mereka untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup, sehingga para murid yang tadinya penuh dengan keraguan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan begitu banyak pertanyaan dalam dirinya, mereka disadarkan ada Tuhan yang sudah bangkit. Ternyata perkataan Tuhan itu benar, ya, bahwa ketika dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi sebuah kekuatan dalam keberadaan setiap kita. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan saudara, kita punya Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Dia sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan kematian untuk menyatakan dirinya. Dia berkuasa. Amin. Sehingga dengan demikian apapun yang kau hadapi hari-hari ini, jangan membuat engkau takut, jangan membuat engkau gentar, karena kita punya Tuhan
yang hidup. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan takut lagi. Amin. Haleluya. Ya, karena kita punya Tuhan yang hidup. Ya, mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dimulai. Kita akan perhatikan di sini, ya, ini kisah yang sudah tidak asing lagi buat setiap kita, di mana Yesus menampakkan diri kepada satu pribadi, namanya Thomas. Kenapa Tuhan Yesus harus menyatakan diri kepada Thomas? Karena Thomas tidak percaya kepada Tuhan di mana dia sudah bangkit. Jadi kita akan baca di sini. Dikatakan di ayat yang ke-24 dimulai, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Cukup di situ dulu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dulu pernah rajin ke gereja, semangat gitu ya, pelayanan dan lain sebagainya. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ada pergumulan, banyak orang seperti Thomas, nggak gereja-gerejaan lagi, ya, nggak doa-doaan lagi, ya, nggak lagi mempercayai itu Tuhan. Padahal dia dulunya orang percaya, ya, tapi ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena dia berpikir Tuhan Yesus yang dia anggap luar biasa ternyata sudah mati. Ya, sehingga di sini Thomas akhirnya yang biasanya kumpul sama teman-temannya, ikut persekutuan lagi, sekarang dia nggak ada. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya yang lain pada waktu ngumpul di situ, Thomas nggak ada. Ya. Nah, banyak kita seringkali tidak mengalami Tuhan perjalanan hidup kita karena begitu banyak keraguan dalam diri kita. Ya. Tuhan mau kita jangan ragu. Amin. Iya, karena ketika engkau yakin dan percaya sesuatu pasti terjadi karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Jadi tolong ya, senggol kiri kanan jadi berkat. Jangan ragu. Amin. Ya, tetap percaya percaya Yesus. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa akan melihat lebih banyak hal yang luar biasa. Lanjut ayat yang ke-25 dikatakan di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Murid yang lain sudah mengalami itu Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menampakkan diri. Mereka percaya benar Tuhan hidup. Banyak kita mungkin ketika di gereja ya mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Amin. Ya, yang ini ditolong, yang ini ditolong, yang ini ditolong. Kok enak bener ya, yang lain ditolong, kok saya belum. Jadi akhirnya karena belum jadi ragu. Ya. Jadi Thomas ngelihat yang lainnya udah ngelihat Yesus, yang lainnya udah Yesus nampakkan diri kok sama saya belum gitu. Makanya dia ngomong apa? Aku sekali-kali nggak akan percaya kalau Tuhan nggak memberkati tokoku, ya kan begitu ya. Kalau Tuhan nggak memberkati keluargaku, kalau Tuhan nggak memberkati usahaku, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi orang-orang kayak gini banyak gak di gereja? Banyak datang ke gereja hanya untuk apa? Berkat saja, ya kan begitu. Datang ke gereja hanya untuk pertolongan saja. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, saudara. Tapi jangan cari berkat. Cari siapa? Cari Tuhan, sumber berkat kita. Amin. Iya. Nah, banyak orang salah di dalam prediksi, dalam perjalanan kehidupannya, memprediksi begitu banyak hal tentang Tuhan. Jadi mereka bukan mencari Tuhan, tetapi mencari hal-hal apa yang mereka inginkan. Nah, banyak kesalahan kita di dalam perjalanan kerohanian kita karena kita terlalu memikirkan perkara-perkara apa yang kita inginkan. Harusnya kita ya mencari siapa? Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak perkara dalam hidup kita. Amin. Iya. Jadi seringkali ini yang terjadi. Jadi Thomas di sini adalah gambaran dari banyak kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat tetangga kita diberkati, kita belum rasanya kok Tuhan nggak sayang saya. Ke tetangga mas saya ngasih mobil, ya saya enggak. Padahal belum. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya tetangga mobilnya baru, kira-kira gimana? Jangan menggerutu, amin. Jangan ngomel-ngomel, amin. Iya, tapi percaya Tuhan. Iya, tetangga saya mobilnya baru. Jadi sebentar lagi siapa? Saya. Ya, amin. Iya, berarti berkatnya udah dekat. Gitu, ya. Tapi ada banyak orang seringkali nggak gerutu, saudara. Iya.
Yang tadinya bersuka cita, nyanyi-nyanyi, pas lihat ke depan tetangga beli mobil baru, jadi kesel malah, ya kan begitu ya. Wah, jadi marah gitu ya. Kenapa Tuhan berkati dia, saya belum. Tetapi harusnya dari mulut kita keluar perkataan yang penuh dengan kepercayaan. Dia udah dapat, berarti bentar lagi saya. Amin. Iya, saya nggak kira-kira bentar lagi saya. Ya. Jangan pernah putus asa, amin. Iya, ya. Kadang-kadang hal ini yang seringkali terjadi, apalagi ketika masalah yang datang, pergumulan yang datang, seringkali ini membuat kita ragu-ragu, ada Tuhan apa enggak sih, gitu ya. Kok saya mengalami ini, kok saya mengalami itu. Bahkan ketika pemahaman kita salah, akhirnya kita berpikir, wah Tuhan jangan-jangan lagi marah nih sama saya. Padahal Tuhan itu penuh kasih. Dia ingin memberkati kehidupan kita. Tapi seringkali yang jadi masalahnya, kita kadang-kadang tidak percaya, kita ragu-ragu. Ini yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Sehingga dia berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau belum mencucukkan tanganku ke bekas paku, di mana Tuhan Yesus pernah dipaku. Ya. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan ke lambung, di mana Tuhan Yesus pernah ditombak di situ. Iya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan di situ. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Puji Tuhan. Ya, ternyata Thomas sekalipun ragu-ragu pada waktu itu dia datang. Amin. Dan ketika dia datang, Yesus datang. Amin. Amin, saudara, amin. Iya, jadi artinya ketika engkau ragu-ragu, ketika engkau mungkin sudah mulai enggak setia, dia Tuhan yang tetap setia. Iya. Makanya pujian-pujian tadi sadar nggak sadar membawa kita untuk dapat menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kita sadar nggak sadar ternyata Dia terus setia memberkati hidup kita, memimpin kita, mengarahkan kita. Kadang-kadang kitanya yang enggak setia karena kita tidak melihat bahwa Tuhan itu baik sama kita. Ya, sejauh ini ya kita bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi. Ada jejak-jejak Tuhan terjadi di dalam keberadaan kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kitanya, Bapak Ibu Saudara, yang membuat akhirnya begitu banyak hal yang menjadi tujuan Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara, ayo singkirkan segala pemahaman yang salah. Iya, kalau Tuhan itu marah, kalau Tuhan itu tidak mau memberkati kita, kalau Tuhan itu enggak setia, kalau kita baik Tuhan baik, kalau kita enggak baik Tuhan enggak baik, Tuhan kok suka berubah-berubah. Singkirkan itu semuanya. Amin. Karena Dia Allah yang setia. Jadi saya sekali kiri kanan saudara. Ayo, iya, katakan aja. Iya, sesuai dengan apa yang kau percaya. Dia Allah yang setia. Amin. Hal ini yang harusnya ada dalam diri kita. Nah, Thomas ketika itu mengalami begitu banyak di mana orang lain dapat berjumpa dengan Yesus, dia belum. Itu yang membuat dia, wah sih nggak yakin lah, lu mau ngomong apa juga sebelum ya ada begitu banyak hal apa yang dia pikirkan itu terjadi. Tapi sekalipun di dalam keraguannya Thomas, sekalipun ketidakpercayaannya Thomas, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin. Nah, di sini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali ada keraguan kayak gini ya. Bener nggak sih ada Tuhan? Ya. Kok selama ini kayaknya hidup kita susah? Kok selama ini kayaknya nggak ada pertolongan? Bener nggak sih adanya Tuhan? Ketika saudara mempertanyakan dengan jujur, ini seperti Thomas juga sedang mempertanyakan dengan jujur keberadaan hatinya. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Thomas ini kadang-kadang memang seperti ini. Ya, dia sering nanya gitu sama Tuhan, dan pertanyaan-pertanyaannya itu kadang-kadang juga ya yang membuat orang lain kayaknya itu mah nggak perlu ditanyain lagi gitu ya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan Thomas, Tuhan Yesus menjawab, dan itu menjadi berkat buat kita, Bapak Ibu Saudara. Misalnya Thomas itu pernah nanya ya, gini nanyanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dia nanya. Karena dia nggak tahu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dia nggak tahu nanti ikut Tuhannya gimana caranya gitu ya. Aku nggak tahu gitu. Jadi gimana caranya? Kira-kira perlu ditanyain nggak?
Iya. Kalau saudara mungkin hari-hari punya pertanyaan begitu banyak, ayo jujur dengan diri sendiri, tanyakan. Iya. Jangan malu-malu. Nanya sama siapa? Sama Tuhan. Amin. Iya. Dia nggak bakalan kesel ketika ditanya sama saudara. Amin. Dia nggak bakalan marah ketika ditanya sama saudara atas keraguan saudara, atas ketidaktahuan saudara. Malah saudara akan dibawa dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Di sini Tuhan menjawab. Iya, Yesus menjawab di sini. Iya, kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Iya, melalui pertanyaan itu Tuhan Yesus menjawab, "Aku jalan." Jadi kamu nggak usah lagi mikirin jalan. Jalan yang mana? Karena aku jalan lewat aku ini, gitu. Aku jalannya, gitu. Ya, nggak ada jalan yang lain. Amin. Kadang-kadang kita bingung kok Tuhan Yesus jalan gimana jalannya ya? Ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju ke surga. Jawabannya siapa jalannya? Yesus. Akulah jalan. Amin. Iya, kebenaran dan hidup. Hari-hari ini banyak orang nunjukin jalan, tapi hanya Yesus itu jalan. Banyak orang nunjukin jalan, tapi belum tentu membawa pada kebenaran. Banyak kebenaran. Kalau saudara lagi ribut suami istri, yang benar yang mana? Iya, saya ngerasa benar. Dia ngerasa benar. Jadi yang benar mana ini? Semua ngaku benar. Ya. Banyak jalan yang menganggap dirinya benar. Banyak jalan, tapi belum tentu membawa pada kebenaran. Banyak kebenaran belum tentu membawa pada kehidupan. Amin. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jalan yang membawa pada kita pada kebenaran dan membawa kita pada kehidupan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita ngaku terus benar, dia ngaku benar, ya, kadang-kadang bukan kehidupan yang muncul. Yang ada adalah apa? Perpisahan. Kematian. Ya. Enggak membawa kehidupan. Jadi yang benar siapa? Tuhan yang benar. Amin. Iya. Jadi percaya sama siapa? Percaya aja sama Tuhan. Kita nggak ngerti kadang-kadang, tapi Tuhan mengatakan ini kepada Thomas. Aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Udah percaya aja. Tuhan yang akan membawa kita untuk melewati itu semuanya. Amin. Jadi Thomas kadang-kadang penuh dengan keberadaan, pertanyaan demi pertanyaan, dan dia orang yang sama kayak kita. Kadang-kadang juga nggak percaya. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah diberkati dengan begitu banyak berkat dalam usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, ya, kehidupanmu, mungkin mempercayai Tuhan itu kayaknya gampang. Tapi ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, jajan aja nggak punya duit, mau makan aja susah. Kadang-kadang ini yang membuat kita akhirnya meragukan siapa Tuhan, Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi inilah yang akhirnya seringkali membuat banyak orang ragu-ragu. Ayo nanya sama Tuhan. Amin. Iya, senggol kiri yang saudara. Kalau ragu-ragu nanya sama Tuhan. Ya, dia akan memberikan jawaban. Ya, jadi kita kalau datang sama Tuhan tuh nggak perlu doanya yang panjang-panjang, nggak perlu doanya yang indah-indah. Tanya aja apa yang saudara mungkin mau tanyakan. Tuhan, kenapa hidup saya kok belangsak bener ya? Tuhan, kenapa hidup saya kok gini banget ya? Ya, Tuhan akan memberikan jawaban sama kita. Amin. Karena ketika kau bertanya, tahukah saudara? Ternyata kau percaya. Amin. Karena kalau orang nggak percaya, nggak bakal nanya. Kalau saudara ini ada patung nih, saudara nggak percaya, nanya nggak sama dia? Kagak, saudara. Kan begitu ya. Ngapain juga nanya sama dia? Lawang dia juga nggak bisa jawab. Ya kan begitu. Ya. Ada banyak orang seringkali salah di dalam pandangan perjalanan kehidupannya, tetapi kita di sini diberikan arahan terus untuk kita memahami poin yang luar biasa ini. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Thomas mengalami sebuah keberadaan yang dialami oleh banyak orang, penuh dengan keraguan-raguan, nggak ada pernyataan-pernyataan yang jelas, nggak ada bukti yang jelas yang dia alami. Jadi akhirnya dia ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan ingin membawa keberadaan orang yang ragu-ragu seperti Thomas ini untuk ayo percaya. Ya, lanjut ke ayat yang keberapa di sini? 27. Ya, dikatakan situ. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya. Thomas di sini, Bapak Ibu Saudara, dia
melihat sebuah realita di dalam perjalanan kehidupannya. Melihat Yesus yang menampakkan diri kepada dia. Ketika hal itu terjadi, dia baru percaya. Ya. Lanjut Bapak Saudara, kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-29. 28 dulu, ya. Lalu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, banyak kita seringkali menyebut Yesus Tuhan dan Allah ketika realitanya udah nyata. Ya, ketika doanya dijawab, ketika pergumulannya ditolong, ketika kehidupannya diberkati, baru dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kira-kira lagi punya masalah, punya persoalan, gimana? Ya, kadang-kadang ini yang terjadi. Ya, ketika banyak berkat, puji Tuhan. Lagi banyak masalah, puji hantu. Ya, harusnya tetap puji Tuhan. Amin. Iya. Supaya Bapak Ibu Saudara di sini menyadarkan dirimu tentang keberadaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun di dalam masalah persoalan, kita tetap jadi orang percaya. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena adanya iman dalam kehidupan setiap kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan ini yang Tuhan ingin justru supaya kita alami. Di mana ketika ada tantangan, ada pergumulan, apapun itu, kita tetap percaya. Amin. Itu tidak menghalang kita, itu tidak mengganggu kita, itu tidak membuat kita ragu-ragu ketika kita punya iman, Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-29, ini yang membuat kita harusnya paham. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Inilah yang menjadikan kita orang Kristen yang dewasa. Iman yang dewasa. Di mana Bapak Ibu Saudara nggak ngelihat pun saudara percaya. Wow, dahsyat banget ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang seperti Thomas ya, mungkin bertahun-tahun ada di gereja, aktif melayani Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi banyak orang seringkali jadi ragu-ragu. Kenapa? Karena ternyata banyak orang tidak mengenal Tuhan. Mereka kenalnya hanya aktivitas gereja, kesibukan di gereja. Iya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang fokusnya kepada aktivitas kerohanian semata-mata. Sehingga ketika dibukakan tentang kebenaran, ia tidak percaya. Banyak orang punya pemahaman kalau saya rajin ke gereja, maka Tuhan akan memberkati saya. Kalau saya rajin berdoa, maka Tuhan akan memberkati saya. Kalau saya rajin pelayanan, maka Tuhan akan sayang sama saya. Dia lupa, yang membuat dia diberkati, yang membuat dia nanti disayang sama Tuhan, itu bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena apa? Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Amin. Iya. Karena siapa Tuhan? Dia sangat mengasihi kita. Saudara pelayanan, Tuhan sayang sama saudara. Saudara enggak pelayanan, Tuhan tetap sayang sama saudara. Amin. Iya, saudara rajin ke gereja, Tuhan sayang sama saudara. Saudara nggak aktif ke gereja, Tuhan tetap sayang sama saudara. Amin. Iya, cuma sayangnya yang nggak ke gereja, nggak ketemu saya. Amin. Ya, nggak mendapatkan pencerahan begitu ya tentang pengenalan akan Tuhan. Iya. Banyak orang akhirnya tidak mengalami Tuhan karena mengandalkan usaha dirinya. Karena dia pikir kalau gua aktif, kalau gua rajin, nanti disayang Tuhan, maka saya diberkati oleh Tuhan. Akhirnya cara pandangnya kepada kekuatan dirinya sendiri. Ya. Sehingga ketika dia nggak aktif, akhirnya dia merasa bahwa saya pasti bakal dimarahin Tuhan. Saya pasti nggak bakal diberkati Tuhan. Iya. Jadi inilah yang membuat ada banyak orang akhirnya ketika diberkati, wah kayaknya luar biasa kepercayaan. Tapi ketika dia dalam masalah persoalan, seakan-akan Tuhan sudah menjauh dari dia, yang membuat dia ragu-ragu lagi untuk dekat sama Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Jadi keselamatan kita bukan karena kita melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi keselamatan kita peroleh karena Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib buat kita. Amin.
Ini hal yang harusnya terus ada dalam diri kita, yang membuat kita disadarkan sehingga tantangan apapun tidak membuat kita jadi ragu-ragu lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya karena memang aku yakin Tuhan itu setia. Amin. Nah, ini disebut pengenalan akan Tuhan. Semakin saudara kenal Tuhan yang seperti ini, semakin engkau sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Iya. Banyak orang kadang-kadang pikir kalau saya baik baru Tuhan baik, kalau saya nggak baik Tuhan nggak baik sama saya. No, Tuhan tetap baik sama saya. Cuma saudara nggak sadar. Jadi senggol kali saudara sadar, ya kan begitu. Ya. Supaya kita sadar bahwa Tuhan itu baik, nggak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan itu begini loh, kalau kamu sayang sama dia, Tuhan sayang sama kamu. Kalau kamu nggak sayang, ya dia juga nggak sayang. Itu mah manusia, bukan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ini hal penting yang harusnya kita miliki. Jadi banyak orang percaya hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, dengan poin ini, sehingga mereka akhirnya dipenuhi dengan up and down, naik turun keyakinannya, karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Banyak kita kadang dipengaruhi oleh perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam kerohanian. Kalau perasaan mah naik turun. Kalau banyak duit senang, kalau nggak banyak duit wah sukacita, tokonya laku, puji Tuhan, naik gaji, naik jabatan gitu ya. Tapi ketika enggak, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya harusnya bersukacita tetap jadi berduka cita. Wah, teman gua naik gajinya, naik jabatan, gua enggak. Ya. Ini semuanya dimulai dari pemahaman kita. Ketika pemahaman kita salah, maka perbuatan kita juga salah. Keyakinan kita salah, iya salah semua nantinya. Ya. Hasilnya pun salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Tuhan ingin membawa kita untuk terus menyadari tentang poin yang luar biasa ini. Ya. Tuhan berkata di situ karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Kita mau belajar dari poin yang luar biasa ini. Melalui pernyataan ini, Tuhan Yesus ingin menekankan pentingnya iman yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Iman yang tidak bergantung pada keadaan fisik, pada keadaan realita yang ada, tapi iman yang bergantung kepada siapa? Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekalipun mungkin saudara lagi masih sakit sekarang, tapi iman saudara berkata, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Ketika engkau mungkin masih belum diberkati, engkau bisa melihat imanmu ke sana, kemana karya Kristus sudah dinyatakan, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Ketika kita punya iman, itu kita bukan mau ngingetin Tuhan tentang apa yang harus dilakukan buat kita, tapi justru mengingatkan diri kita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Perempuan pendarahan, di situ dia berdoanya gimana? Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia ngomong kayak gitu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nunggu Tuhan Yesus lewat, dia pegang itu jamah jubahnya. Dia ngomong asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu bukan ngingetin Tuhan, ngingetin dirinya sendiri. Amin. Kalau dia lewat nanti, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Raja Daud pernah ngomong gini, saudara, hei jiwaku pujilah Tuhan. Dia ngingetin dirinya sendiri. Banyak orang seringkali ngingetin siapa? Ngingetin Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya udah ke gereja loh Tuhan. Kalau nggak tolong awas ya kita. Ngancam Tuhan lagi loh saudara. Ya, dia ingetin Tuhan seakan-akan Tuhan belum menolong. Berbelas kasihanlah Tuhan, kita nih susah nih, ya. Berbelas kasihan, seakan-akan Tuhan belum berbelas kasihan, padahal Tuhan sudah mengaruniakan siapa? Yesus mati buat kita. Kurang belas kasihan apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah mengaruniakan anaknya supaya mati buat kita. Kurang belas kasihan apa? Jadi akhirnya kita sekarang ternyata tinggal mengingatkan diri
tentang apa yang dia sudah lakukan buat kita. Jadi iman yang tidak bergantung pada keadaan fisik, melainkan pada keyakinan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada kekuatan Allah yang tidak terlihat. Makanya tema hari ini apa? Hidup karena percaya. Amin. Iya, bukan karena melihat. Iya. Kan ada banyak hal yang saudara sekarang alami, dulunya belum saudara lihat, tapi karena saudara percaya. Tuhan, aku percaya masa depanku penuh dengan harapan. Mungkin saudara belum melihat hari ini kehidupan anak-anakmu kayak apa, tapi ketika kau percaya, Tuhan menuntun langkah demi langkah. Mungkin kita melihat nih anak bandelnya minta ampun, nih anak waduh brengseknya minta ampun, tapi ketika kita percaya sama Tuhan, aku percaya anak ini masa depannya penuh dengan harapan. Amin. Sadar tidak sadar anak kita bertumbuh, berubah, ketemu komunitas yang baik, punya usaha. Amin. Iya, diberkati. Wow, Tuhan ternyata luar biasa. Dulu kita belum lihat, tapi sekarang kita alami. Jadi percaya. Amin. Jadi senggol diri Anda, percaya saja. Amin. Haleluya. Ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, perhatikan di situ. Ya, ini sebuah ayat yang jadi tema kita hari ini, dikatakan di situ. Iya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Coba dibuka. Belum muncul. Iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi saudara jangan putus asa sekalipun belum melihat. Tetap percaya. Iman tak imanmu memandang kepada apa yang Tuhan sudah sediakan buat engkau. Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua penyediaan yang ada itu sudah tersedia. Pohon-pohon sudah ada, pohon mangga, pohon duren, pohon apa udah ada semuanya. Binatang udah ada. Ikan udah ada belum? Udah ada. Burung di udara udah ada belum? Udah ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan, semuanya sudah tersedia. Allah itu luar biasa. Amin. Jadi waktu Adam lapar pengen B2, ada ya kan begitu ya. Tinggal motong aja ya kan gitu. Mau ikan panggang ada ya kan. Mau ayam tinggal ngejar-ngejar aja gitu ya. Mau makan durian tinggal mati. Jadi Allah tidak menciptakan Adam dulu, lalu Adamnya nungguin pohon durian 10 tahun belum matang-matang ya kan begitu, belum jadi. Enggak, Saudara. Allah kita luar biasa. Dia sangat-sangat detil memperhatikan. Sehingga dia ciptakan segalanya dulu, baru dia ciptakan Adam dan Hawa. Dan itu semua sudah tersedia. Itulah yang Allah inginkan saudara percayai. Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Namun kekayaan kemuliaan hanya kadang-kadang kita enggak percaya. Sekarang itu udah ditaruhkan dalam diri kita. Bagaimana ini kita keluarkan dalam diri kita. Semua apa yang Tuhan sudah percaya, apa yang sudah berikan dalam hidup kita melalui iman kita. Amin. Jadi pernyataan ini menekankan bahwa iman itu adalah kunci untuk menerima begitu banyak hal yang luar biasa. Keselamatan saudara, ya hubungan saudara, apalagi ya berkat saudara, masa depan saudara, semuanya karena iman. Iman saudara ini luar biasa. Iya. Dan iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Kalau saudara mau mendapatkan iman, itu nggak ada di toko iman, saudara. Iya. Ya, apalagi di toko tukang sayur, nggak ada, ya kan begitu ya. Iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma berapa? Roma 10 ayat 17. Ya. Kok pada lupa ya? Ya kan, apa pura-pura? Ya kan gitu ya. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika saudara mendengar tentang Yesus dan karyanya, tiba-tiba muncul iman. Kenapa gue jadi percaya ya? Jadi ketika saudara percaya, itu adalah anugerah. Yes, aku percaya. Makin lama kok gue makin pengen tahu ini gitu loh ya. Jadi ada sesuatu yang membuat kita di sini mempercayai inilah jalan satu-satunya untuk supaya aku dapat diselamatkan. Amin. Kalau orang lain mengajarkan tentang ayo lakukan ini, lakukan itu supaya selamat, tapi kekristenan mengajarkan apa? Percaya
Yesus yang sudah melakukan segalanya buat kita. Amin. Untuk supaya kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian keselamatan kita itu adalah anugerah, bukan usaha kita. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 ngomongnya sangat jelas buat kita. Ini ayat emas di dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini boleh dicatat ya. Boleh di-copy, diapalin kalau perlu. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 ini. Sebab karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian siapa? Jadi keselamatan itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Bukan gara-gara saudara rajin ibadah lalu saudara selamat. Enggak. Saudara selamat karena apa? Usaha Tuhan. Ya. Pemberian Tuhan atas keberadaan dirinya dikorbankan buat kita. Ayat yang ke-9-nya ngomong kayak gini. Itu bukan hasil apa? Pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan saudara. Ya, itu hasil pekerjaan siapa? Yesus mati buat saudara. Saudara ditebus, dibayar harganya lunas, gitu loh. Ya. Supaya saudara diselamatkan, dia babak belur penuh bilur, supaya saudara yang babak belur penuh bilur jadi sehat, pulih gitu ya, diberkati. Ya. Ini yang Tuhan ingin supaya kita sadar. Ya. Jadi untuk ini kita butuh iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini penting. Jadi orang beriman itu tidak selalu bergantung pada apa yang dia lihat, sekalipun belum kelihatan. Saudara dibuka toko belum kelihatan bakal maju nih, tapi imanmu berkata, Tuhanku sudah menyediakan berkatnya. Amin. Tinggal tunggu waktunya. Amin. Amin. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara nanam pohon, ada waktunya dia tumbuh, ada waktunya dia berbuah. Tinggal tunggu waktunya. Amin. Berkat itu udah disediakan. Jadi senggol keringat saudara, tinggal nunggu waktu doang. Ya kan gitu. Amin. Tuhan memberkati kita. Jadi ayo fokus percaya Yesus. Ya. Karena Tuhan yang sudah menyediakan semuanya. Jadi orang beriman itu tidak selalu bergantung pada penglihatan, kok nggak jadi ya. Ya belum waktunya. Kalau udah waktunya pasti jadi. Karena kita percaya Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Amin. Ketika saudara menanam gitu ya, lalu nyiramin yang lain, yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Amin. Iya. Bukan kita. Kita nggak bisa. Nungguin padi satu aja kagak bisa, saudara. Tuhan yang bisa. Amin. Kita manusia terbatas. Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi kita tidak harus bergantung pada penglihatan kita, pada bukti fisik kita, melainkan pada percaya pada firman, pada janji Tuhan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat kita. Saya kasih contoh Abraham. Ya, dia kepengen punya anak, nggak muncul, tapi Abraham tetap percaya. Sekalipun fisiknya sudah makin tua, usianya udah berapa? 90 tahun. Istrinya Sarah juga usianya udah tua, udah menopause, udah nggak mungkin punya anak. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ya, Ishak muncul. Ya, anaknya Abraham lahir. Wow. Iya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin secara penglihatan udah gak mungkin lagi lah. Jadi ketika janji ini datang aja sama Abraham sama Sarah, Abraham sama Sarah tuh ketawa. Ya, kenapa? Karena nggak percaya. Masa sih gua udah tua gini bakal punya anak katanya gitu. Iya. Sarah aja udah, aduh, ya kan begitu. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Buat kita mustahil, tapi buat Dia nggak mustahil. Mungkin kita ngelihat rumah tangga kita, aduh berantakan gini, gimana pulihnya ya? Nggak ada yang mustahil. Mungkin ngelihat usaha kita, aduh usaha kita udah babak belur, udah miring-miring, condong mau rubuh ini kan ya. Ya kita pikir aduh udah pasti hancur deh. Ya tetap percaya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ini yang harusnya ada di dalam hati kita.
Ya, kita lakukan aja sesuai dengan kekuatan kita dan kita mempercayai Tuhan. Aku percaya Engkau yang akan memberkati usaha. Amin. Engkau yang memberkati rumah tanggaku, Engkau yang memberkati anak-anakku. Ya, mungkin mataku hari ini belum melihat, tapi ya imanku percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya, wanita pendarahan 12 tahun ini Bapak Ibu Saudara, dia coba untuk melakukan hal yang sama. Secara fisik dia lemah, dia masih sakit, tapi imannya berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Berkali-kali mungkin dia ngomong, sampai muridnya Yesus ini ngedengar, jadi akhirnya ditulis di sini. Dia ngomong terus nih. Jadi ada yang dengar. Kuping kita ngedengar, Bapak Ibu Saudara, tentang pernyataan iman kita. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika saudara lagi buka usaha, aku percaya Tuhan yang akan menarik banyak pembeli datang. Amin. Iya, tokoku pasti diberkati karena Tuhan yang akan memberkati. Amin. Anakku pasti diberkati. Amin. Iya, ini mah jangan marahin mulu tuh anak. Aduh, tampang kia menjadi preman cocok nanya gitu, saudara. Iya kan gitu ya. Tampang kia menjadi bajingan segala gitu. Jangan, saudara. Kita akan terus memberkati. Amin. Mungkin mata kita ngelihatnya masih nggak beres tuh anak, ya, nggak beres tuh suami, gitu ya, nggak beres tuh istri, gitu, ya. Tapi hati kita tetap percaya. Tuhan, aku percaya istriku diberkati Tuhan, suamiku diberkati Tuhan, amin. Ya, anak-anakku diberkati Tuhan. Percayalah saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Dia udah bangkit, Dia udah menyatakan diri. Thomas hanya ragu-ragu ketika dia memperlihatkan dirinya sama Thomas dia percaya Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Amin. Iya. Coba lihat perjalanan Yusuf, bagaimana dia disakiti oleh saudaranya, ya, dijadikan budak, dijual. Apakah dia berpikir akan jadi perdana menteri di Mesir gitu? Enggak, saudara. Iya. Mungkin dia ngelihat kondisinya babak belur. Ya, jadi budak di dalam kondisi, di dalam keberadaan negara yang dia nggak punya teman sama sekali, nggak punya duit sama sekali, nggak punya koneksi apa-apa, dijual dagang di situ, mungkin ditelanjangi pakai cawat doang gitu. Ya, mungkin dia nggak punya harapan, tapi hatinya tetap percaya. Aku punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, walaupun dia udah hidup bener, dia masuk penjara, dia tetap percaya. Kemarin dia ada di penjara, besoknya dia ada di istana. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Iya, jadi saya kalau kira-kira salah, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Amin. Jangan pernah putus asa, amin. Iya, Tuhan kita luar biasa. Iya. Musa dan bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, depannya Laut Merah, di belakangnya tentara Mesir lagi nyerang. Gue bingung nih mau kemana. Kira-kira Musa punya gambaran jalan keluarnya gimana? Enggak ada, saudara. Dia bawa rakyat orang Israel banyak banget ini. Ya, mungkin ada 600 yang cowoknya, ya mungkin ada berapa juta begitu. Gimana caranya nih keluar dari sini? Ini laut, ya. Kalau kali di kampung sana mah kita bisa seberangin, saudara. Ini Laut Merah yang gede banget, nggak bisa. Kira-kira dia punya kepikiran apa? Nggak ada. Tapi Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa. Apa kepikiran sama Musa Laut Merah akan dibelah jadi dua? Nggak kepikiran. Nggak punya gambaran fisik yang harus kayak gimana. Tiba-tiba perahu datang jemput mereka, nggak kepikiran. Orangnya banyak, pasti nggak muat, saudara. Yeah. Tapi di sini, ya, Musa tetap percaya. Tidak ada tanda-tanda bahwa bangsa Israel akan diselamatkan, bahwa tentara Mesir siap untuk membunuh. Ya, nggak ada tanda-tanda. Secara mata dia nggak ngelihat pertolongan itu. Tetapi ketika dia percaya, pertolongan terjadi. Sesuatu yang luar biasa. Laut dibelah dua. Siapa yang mikir laut bisa dibelah? Kita mikirnya apa? Mangga yang bisa dibelah, ya. Pepaya yang bisa dibelah, ya kan gitu. Nggak kepikiran laut bisa dibelah. Ya. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Musa dan bangsa Israel bebas lewat, ya, laut yang kering dibelah dua. Ya. Bagaimana dengan musuh yang di belakang yang siap membunuh, yang masih mengejar dia? Tuhan juga punya jalan yang luar biasa.
laut di belakangnya langsung nutup, ya, menenggelamkan bangsa Mesir pada waktu itu yang coba untuk menganiaya bangsa Israel pada waktu itu. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, inilah sesuatu yang kita yakini bersama, bahwa kadang kita nggak ngelihat secara fisik jalan keluar, kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang kayaknya ini pertolongan Tuhan tuh kayak gimana gitu, aku nggak lihat gitu, tapi ternyata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika mungkin kau sedang diperhadapkan dengan Goliat yang gede, raksasa yang gede, ya, masalah hidupmu kayaknya udah deh nggak bakalan bisa ditembus, ya, mungkin itu utangmu terlalu gede, ya, mungkin itu apalagi ya, kesalahanmu terlalu gede, gitu. Jadi nggak mungkin ada jalan keluar, ya. Daud pernah mengalami hal itu. Ketika dia berhadapan dengan siapa? Goliat. Kira-kira dia pikir bakal menang? Enggak. Dia kecil, dia gede. Ya, senjatanya itu pedang yang panjang, tombak yang panjang, dia cuman ketepel. Menang? Nggak mungkin. Ya, tapi di sini, ya, imannya tetap percaya. Kamu datang dengan, ya, senjata, perisai dan lain sebagainya. Aku datang atas nama siapa? Atas nama Tuhan. Amin. Nggak ada perkara yang mustahil. Daud mengalami kemenangan yang dianggap kecil, yang dianggap nggak mampu, justru dia bisa menghancurkan raksasa yang besar. Jadi mulai sekarang jangan ragu-ragu. Amin. Iya, ingat sama Tuhan saudara, ingat sama Tuhan Yesus yang sudah mati buat saudara. Dia datang untuk menyatakan diri, ini aku loh, ya, aku yang sudah menyelamatkan kamu loh. Aku yang sudah rela mati di atas kayu salib buat kamu loh. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir. Aku hidup, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Jadi di sini hanya mata iman yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kedewasaan rohani adalah orang yang percaya kepada Allah meskipun pada awalnya tidak dapat melihat secara langsung. Dia tetap percaya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Keraguan-raguan Thomas, ya, itu tidak menghalangi Tuhan untuk hadir di situ, memperlihatkan dirinya. Mungkin saudara hari ini ragu-ragu, mungkin saudara kadang-kadang maju mundur, ya, mau ke gereja aja celang cepun, ya, antara percaya dan tidak, ya. Tapi ketika saudara mulai membuka hatimu, ya, mempercayai kepada Tuhan, Dia akan datang untuk menjumpai saudara. Mungkin itu lewat firman Tuhan. Mungkin itu ketika saudara lagi baca renungan. Atau itu mungkin lagi, ya, ada di belakang truk dan ada tulisan di belakang truknya, Bapak Ibu Saudara. Saya baru melihat nih, ya, di belakang truk tuh ada tulisan yang bagus banget, yang menurut saya jadi berkat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya penggemar tulisan di belakang truk juga waktu dulu, ya, lucu-lucu gitu, ya. Ya, jadi kadang-kadang lucu-lucu, tapi saya ingin membawa saudara di sini memperlihatkan satu kalimat yang luar biasa, ya, yang ada di belakang truk Bapak Ibu Saudara. Ya, mana itu ayatnya, ya? Ya, ini ayatnya, ya, gambarnya. Itu satu perkataan yang luar biasa banget Bapak Ibu Saudara. Ya, yang saya lihat di situ gitu, itu, ya, luar biasa banget ditulis oleh Pak supirnya ini, ya. Dikatakan di sini kata-katanya, mustahil, ya, Tuhan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Wow, luar biasa. Mustahil Tuhan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Pasti Dia punya tujuan untuk supaya kita berhasil. Amin. Jadi kalau Tuhan membawa saudara sejauh ini bukan untuk gagal, untuk berhasil, saudara. Amin. Wow, iya, supir truk, ya, begitu. Dengan tulisannya yang luar biasa. Jadi berkat, ya. Saya percaya ada banyak kebenaran firman Allah akan jadi berkat buat kita. Amin. Iya. Ini aja udah jadi berkat, apalagi firman Allah yang saya percaya ini akan memberkati kita lebih luar biasa lagi. Ya, karena Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi ketika saudara menyadari hal ini dampaknya dahsyat dalam hidup kita. Iman yang sejati adalah iman yang tidak bergantung pada bukti-bukti lahiriah semata, melainkan
pada kepercayaan terhadap Allah yang sekalipun tidak terlihat, pada firman-Nya yang mungkin saudara hari-hari ini dengar dan baca. Ya. Ini akan membuat saudara mengalami sebuah keberadaan yang luar biasa. Keraguan Thomas dibayar lunas oleh kehadiran Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, keraguan saudara, ketidakpercayaan saudara, saudara juga bisa dibayar dengan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini jangan hanya ngelihat secara fisik, kok masih gini, kok masih begitu. Ayo mulai belajar ngelihat kepada janji Tuhan. Amin. Yang sakit Tuhan berkata, bilurku sudah menyembuhkan. Amin. Yang lagi berkekurangan Tuhan berkata, aku sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Amin. Yang lagi lemah Tuhan lagi berkata sama saudara, aku yang memberikan kekuatan. Amin. Iya, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Semuanya diberkati, amin. Ayo kita akan dudukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Dia ingin nyatakan. Kalau Dia boleh menyatakan dirinya kepada Thomas, Dia juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan membuat saudara putus asa, hilang harapan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Yuk kita akan sama-sama angkat pujian ini. Walau dunia berubah, Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. Bapak terima kasih. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Biar kami boleh terus diingatkan bahwa Kau Allah yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan, Kau sudah bangkit dari kematian. Kau hidup dan Kau ingin menyatakan diri-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lebih sungguh lebih katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan
sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia Allah yang setia. Sekali-kali Dia tidak akan pernah melupakan kita. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji, Dia yang akan menepati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mantraikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Sekalipun di dalam keraguan kami, Engkau tetap setia. Di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau Allah yang tetap setia. Kami bersyukur untuk semua apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Dan biar setiap kami boleh terus mempercayai Engkau ya Allah. Engkau adalah Allah yang baik. Kebaikan dan kemurahan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Kau rela untuk mengorbankan hidup-Mu bagi kami, untuk supaya kami dapat diselamatkan. Oleh sebab itu malam hari ini kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin mengenal akan Engkau, betapa Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami, semuanya diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, diberkati Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, diberkati Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap kami. Diberkatilah kami hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Semua jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau Allah kami yang baik. Bagi kami Tuhan, jemaat-Mu yang sudah rela memberikan segala sesuatunya untuk pekerjaan Tuhan, mari Tuhan berkati. Karena kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam setiap kami. Ini merupakan respon cinta kami terhadap Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya kasih karunia Tuhan terus menuntun setiap kami, mengarahkan kami pada arahan-arahan di mana Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa, supaya kami terus semuanya ada di dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati bangsa kami. Biar kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas bangsa kami, sehingga bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun hari-hari dunia sedang mengalami begitu banyak masalah yang luar biasa, tetapi kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan Kau Allah yang rindu memberkati bangsa kami. Lalu juga kami berdoa untuk kota kami, mari Tuhan memberkati di mana kami tinggal. Dan kota-kota ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Bila kehadiran kami boleh memberkati kota-kota ini, sehingga kota-kota ini akan terus diberkati dan menjadi kota kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah gereja Sungai Yordan di mana kami beribadah. Kami percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas gereja-Mu di tempat ini. Akan terus menjadi anugerah dimanapun kami ditempatkan. Dan banyak orang boleh mendengar Injil kasih karunia-Mu yang luar biasa, sehingga sungguh nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkatimu dengan begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiran, dan Roh Kudus yang ajaib akan menuntun engkau, menghibur, menguatkan engkau, mengarahkan kepada tujuan ilahi-Mu, sehingga dimanapun engkau berada, Roh Kudus akan terus berkarya memberkati kehidupan. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan.